Shalom saudara-saudara seiman, puji dan syukur kita dapat bertemu kembali dalam renungan singkat pada malam hari ini. Renungan singkat pada malam hari ini saya ambil dengan judul Mengeluh Membuat Hidup Semakin Berat, yang terambil dari ayat Alkitab yaitu Mazmur pasal 38 ayat yang ke-9, yaitu Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhanku pun tidak tersembunyi bagimu. Mengeluh adalah hal yang paling mudah dilakukan dan sebagian banyak orang mengeluh, termasuk diri saya sendiri, karena sudah menjadi kebiasaan. Parahnya lagi, mengeluh telah menjadi suatu kebanggaan untuk dibicarakan, bahkan untuk mencari simpati dari orang lain. Misalnya kita mengeluh kepada teman-teman kita bahwa wah, tugas aku banyak banget nih, bagian aku banyak banget nih. Saya juga mengalami seperti itu. Jadi menurut saya mungkin semua orang pernah mengeluh, dan menjadi seorang pengeluh mungkin bisa mendapatkan simpati dari teman kita, tetapi tidak akan membuat kita menjadi memiliki banyak teman. Kadang teman kita pun bosan mendengar keluhan kita yang itu-itu aja, yang kita mengeluh terus teman kita sudah kasih saran, tapi kadang kita ngeyel, terus kita lakukan lagi, kita mengeluh lagi, dan teman-teman kita kadang merasa bosan, kayak orang ini sudah saya kasih tahu tapi tetap saja bandel gitu. Terus mengeluh tidak menyelesaikan masalah apapun, bahkan lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh teman-teman kita. Ya karena mereka sudah bosan. Mereka percuma menurut mereka bahwa apa yang mereka udah kasih saran tidak pernah didengarkan. Pertanyaan kita sekarang, mengapa kita suka mengeluh? Mengapa manusia sering mengeluh? Jawabannya adalah karena kita kecewa dengan kenyataan yang ada, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Kita tidak bisa menerima keadaan kita. Bagaimana cara mengatasinya? Caranya gampang sekali. Kita hanya perlu bersyukur. Kita tidak menyadari bahwa banyak hal yang bisa kita syukuri. Banyak hal yang Tuhan sudah berikan untuk kita, bagi kita tuh yang bisa kita ambil baiknya, seperti itu. Kita hanya perlu bersyukur. Bersyukurlah lebih banyak, maka hidup kita, hidup saya dan saudara semua itu akan menjadi lebih baik. Bersyukurlah dalam segala hal, maka Anda akan lebih mudah menjalani hidup Anda dan keberuntungan selalu menyertai Anda. Dengan bersyukur, Anda akan melihat hal-hal indah dalam hidup Anda yang selama ini belum pernah kita lihat, belum terlihat karena kita terlalu sibuk untuk mengeluh. Di dalam satu Tawarik pasal 16 ayat 3-4 berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah cobalah untuk bersyukur. Setiap hari kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita hidup, Tuhan masih memberikan kita nafas, Tuhan masih kita bisa bangun pagi hari dengan tubuh yang segar, kita dapat menghirup udara. Bersyukur setiap hari bahwasanya kasih Tuhan itu selalu ada untuk kita, setidaknya minimal sekali setiap hari. Mulai dari hal-hal kecil seperti bersyukur atas udara yang kita hirup, bersyukur atas makanan yang kita makan, bersyukur karena masih bisa tersenyum. Ambillah waktu sebentar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, lalu lanjutkan kembali aktivitas kita. Tutuplah mata kita, tarik nafas dan hembuskan perlahan-lahan. Kemudian berdoalah bahwa Tuhan akan selalu menempati janji-janjinya. Maka firman Tuhan itu akan mengubah pandangan kita yang sempit menjadi luas. Seperti kita sering mengeluh, terus saat kita menyadari bahwa oh iya, Tuhan tuh sangat baik bagi saya. Oh iya, saya tuh harus bersyukur kepada kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada saya setiap harinya. Jadi sebenarnya mengeluh itu tidak ada untungnya untuk kita, tapi terkadang memang karena banyak tuntutan, jadi seperti kita mengeluh setiap harinya, kita terlalu sibuk melihat dunia sehingga kita sering kali mengeluh. Padahal Tuhan itu selalu
ada selalu memberikan hal-hal kecil yang patut kita syukurin. Seperti yang tadi, yang kita bisa hirup udara segar, kita bisa makan, kita masih bisa berbicara, melakukan aktivitas. Itu juga suatu karunia Tuhan, suatu kebaikan Tuhan, kasih setianya Tuhan. Firman Tuhan yang mengubah pandangan kita menjadi sempit, menjadi yang pandangan kita yang menjadi sempit, yang sempit menjadi luas. Pikirkanlah bahwa pada suatu saat nanti akan kehidupan kita akan menjadi lebih baik, dan selalu bersyukur atas semua yang terjadi. Jangan ikut-ikutan dunia, jangan ikut-ikutan teman-teman kita yang suka mengeluh. Sebaliknya malah kita yang harus memberikan dampak positif, tanggapan positif yang membangun dan memberi semangat. Jangan malah kita ikut-ikutan teman kita mengeluh, kita ikut mengeluh. Tapi kita harus memberikan dampak yang positif, tanggapan yang positif yang membangun dan memberikan semangat pada teman-teman kita yang mengeluh. Atau jika tidak bisa ditoleransi, lebih baik jangan bergaul dengan orang-orang yang suka mengeluh. Dan yang paling penting adalah berdoa, minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa lebih kuat dalam menghadapi kenyataan hidup yang seringkali tidak sesuai dengan harapan. Berdoalah juga untuk orang-orang di sekitar kita, keluarga, saudara, teman, agar mereka juga diberikan kekuatan dalam menjalani hidupnya. Itu renungan singkat yang dapat saya bawa hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan renungan singkat. Biarlah apa yang kami dengar bisa kami tanamkan dan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ajarkan kami untuk tetap bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu yang sangat melimpah bagi kehidupan kami. Ajarkan kami Bapa untuk tidak mengeluh dalam melakukan segala hal ya Bapa. Terima kasih seberkat-Mu pada malam hari ini Bapa. Berikanlah kami semua kesehatan Bapa. Jaga lindungilah kami dari mara bahaya. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.